Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentu saja tetap bersemangat meski belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah anak-anak, tentu kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sambil menyimak pembelajaran ini, silahkan kalian buka buku tema kalian masing-masing pada buku tema 8. Karena hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2. Keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera, siswa mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran, siswa mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta manfaatnya. 3. Dengan kegiatan membaca teks cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. 4. Dengan kegiatan mengamati peta daerah Papua, siswa dapat menuliskan keunikan daerah Papua. 5. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui cerita rakyat suatu daerah. 6. Dengan kegiatan berdiskusi tentang cerita fiksi, siswa dapat menuliskan isi teks cerita fiksi. 7. Dengan kegiatan menemukan teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Dan kedelapan, dengan kegiatan mencoba melakukan gerak tari, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah. Nah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran yang kelima. Silahkan kalian buka buku kalian. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Masing-masing daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Anak-anak bisa lihat gambar di samping. Ciri-ciri gerak tari Bali. Yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Kemudian yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Nah, kalian kalau biasanya lihat tari Bali kan ada gerak mata ke kanan ke kiri begitu ya. Untuk ciri-cirinya seperti itu. Nah, berbeda lagi ciri-ciri gerak tari Sumatera yang pada umumnya itu dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit, jadi lebih pada gerakan kakinya, begitu ya. Keunikan gerak tari yang tadi Ibu sampaikan adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Nah anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut. Nah ini gambar tari Seudatinya ya anak-anak ya. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Tari Seudati sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping kiri dan samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Nah anak-anak, supaya lebih jelas, sekarang kita saksikan bersama video tari Seudati dari Aceh. Begini ayam
Setelah melihat videonya, tentu sekarang kalian lebih mengetahui keunikan gerak tari Seudati dari Aceh ya. Nah, bagaimana dengan di daerahmu? Untuk tugas kalian yang pertama itu adalah mengidentifikasi gerak tari dari daerah sendiri. Jadi di situ ada pertanyaan. Yang pertama, berasal dari daerah manakah kamu? Kalian tuliskan dari daerah mana. Lalu, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Nah, kalian tulis tari daerahnya apa dan kalian tuliskan bagaimana gerakannya dan keunikannya. Itu dijelaskan di buku tugas kalian. Begitu ya. Jadi mungkin kalau masing-masing anak misalnya berbeda daerah, itu nanti akan berbeda tariannya. Kalian bisa melihat untuk contoh tariannya boleh di YouTube, atau mungkin kalau sudah pernah melihat dan mengingat boleh langsung dituliskan. Cukup mudah ya. Setelah belajar tentang keunikan gerak tari, berikutnya kita akan mengenal hobi atau kegemaran. Berikut ada kolom kegemaran yang harus kalian isi. Kolomnya seperti ini. Bertanyalah kepada teman-teman apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut. Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Jadi anak-anak ini mencari data. Misalnya yang pertama kegemarannya menyanyi. Nah, nama siswanya siapa? Tapi karena sekarang kita kan tidak masuk sekolah ya, kita belajarnya secara daring, kalian boleh bertanya mungkin pada tetangga kanan kiri atau teman bermain kalian di rumah ya. Atau boleh juga kalau misalnya mungkin anggota keluarganya ada yang suka menyanyi, boleh dituliskan di kolom tersebut. Begitu ya. Cukup mudah bisa ya anak-anak ya. Nah, setelah kamu tadi mengetahui kegemaranmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi dengan orang tua atau saudara di rumah untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Yang kedua, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut lalu kirimkan ke guru kelas kalian. Silahkan ditulis, begitu ya. Itu tadi sebagai tugas kalian yang kedua. Cukup jelas ya anak-anak ya. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang gemar bernyanyi? Pasti ada ya. Adakah yang tahu lagu Apuse? Berasal dari manakah lagu tersebut? Ayo, ada yang tahu lagu Apuse? Ya, betul sekali. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat saudara kita yang ada di Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan.
Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah anak-anak, setelah tadi Bumita bacakan cerita tentang Cadara, tugas kalian yang ketiga adalah menjawab pertanyaan sesuai teks cerita. Di situ ada 5 pertanyaan, kalian baca lagi tadi ceritanya lalu dijawab ya. Cukup mudah ya kalau menjawab pertanyaan sesuai teks. Yang penting kalian harus teliti. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan ke pembelajaran yang ke-6. Coba kalian lihat peta di samping. Itu peta mana ya anak-anak ya? Ada tulisan jelas di situ. Apa? Oke, betul. Peta Irian Jaya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang Papua. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Jadi ini kalau untuk Papua, di situ ada gunung yang satu-satunya gunung yang tertutup salju. Karena Indonesia kan kita tidak ada salju ya anak-anak ya. Tetapi kalau di Gunung Jayawijaya itu ada saljunya. Dan satu lagi tadi adalah burung cendrawasih. Ada yang sudah pernah lihat mungkin di kebun binatang? Iya. Nah anak-anak, berbicara tentang burung cendrawasih, sekarang Bumita akan bercerita lagi asal-usul burung cendrawasih. Kalian bisa buka buku tema kalian ya. Akan Bumita bacakan ceritanya. Asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua, tinggal seorang anak laki-laki bernama Kueya. Kueya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kueya tidak menyukai Kueya. Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Kueya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kueya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kueya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kueya berbohong bahwa Kueya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kueya tidak percaya. Ibu Kueya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kueya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. "Bu, Kak Kueya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan," jelas adik bungsu Kueya. "Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu, ibu harus mencari Kueya," sahut ibu Kueya. Ibu Kueya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambil terus memanggil-manggil Kueya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan. Sampai akhirnya, ibu Kueya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu
itu suara burung yang muncul di hadapan Ibu Kueya. Ibu Kueya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kueya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap, Ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibunya dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus ya. Sebagai tugas kalian yang keempat, kalian harus berdiskusi mengenai teks fiksi. Kalian jawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks fiksi tadi, yaitu asal-usul burung cendrawasih. Kolomnya ini ya anak-anak ya. Tuliskan hasil diskusinya pada tempat di bawah. Kalian boleh berdiskusi dengan ayah ibu di rumah atau mungkin kakak kalian atau saudara kalian boleh ya, karena sekarang kan kita belum bisa diskusi bersama dengan teman sekelas. Begitu ya anak-anak ya. Nah, setelah tadi kita membaca cerita asal-usul cendrawasih yang merupakan salah satu keunikan Papua, kira-kira apa lagi yang menjadikan Papua daerah unik? Ya, Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia berupa tarian dan lagu daerah, yaitu ada tari perang dan ada lagu Apuse. Anak-anak sudah pernah dengar lagu Apuse? Sudah tentunya ya. Nah, kalau belum, sekarang kita dengarkan bersama-sama lagu Apuse dari Papua.
Bagaimana anak-anak lagunya? Sudah bisa ya menyanyikannya? Kalian pasti sering kok menyanyikan lagu ini. Lagu Apuse yang tadi kita dengarkan bersama itu dapat digunakan mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencoba melakukan gerak tari dengan iringan lagu Apuse. Kalian bisa melihat contoh gerakannya pada buku tema kalian. Ini sambil Bu Mita beri contoh ya. Nah, gerak tari dengan iringan lagu Apuse. Gerak yang pertama itu di situ kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Itu ada gerakan A dan B anak-anak ya. Kalian bisa lihat di buku tema atau di sini. Nah, pada saat syair lagu Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Jadi itu ada A dan B dilakukan 2 kali. Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Begitu ya, itu ada gerak yang pertama A dan B dilakukan 2 kali. Lalu gerakan yang kedua berjalan berputar ke kiri saat syair lagunya Wuflenso Baninema Baki Pase, itu berputar. Kalau berputar mudah ya, berputarnya ke kiri ya anak-anak ya. Lalu untuk gerak yang ketiga, itu kedua telapak tangan ditepukan ke samping kanan dan kiri paha. Begini. Lalu gerak yang B, tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang badan dan pandangan ke arah samping kiri. Jadi begini ya. Itu gerak yang ketiga, AB. Lalu sama seperti yang gerak A, begini lagi. Kemudian dibalik, yang sekarang tangan kirinya ke depan. Begini. Ya anak-anak ya. Kalian lihat di buku kalian sambil menyanyikan atau bisa juga sambil memutar lagunya supaya lebih mudah. Tapi kalau misalnya itu kalian boleh menyanyikan dulu sendiri lalu sambil bergerak begitu ya anak-anak ya. Gerak keempat, 5, 6, 7, dan 8. Nanti sambil bernyanyi kalian ikuti gerakan seperti yang ada di gambar. Begitu ya. Ini sebenarnya tariannya cukup mudah kok. Bu Mita yakin anak-anak pasti bisa. Nanti kalau sudah lancar, nah sebagai tugas kalian yang kelima, kalian menari dengan iringan lagu Apuse tadi, kemudian tarian dikumpulkan dalam bentuk video pada guru kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Nah anak-anak, apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera, kalian mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran, kalian mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta manfaatnya. 3. Dengan kegiatan membaca teks cerita rakyat, kalian dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. 4. Dengan kegiatan mengamati peta daerah Papua, kalian dapat menuliskan keunikan daerah Papua. 5. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat mengetahui cerita rakyat suatu daerah. 6. Dengan kegiatan berdiskusi tentang cerita fiksi, kalian dapat menuliskan isi teks cerita fiksi. 7. Dengan kegiatan menemukan cerita fiksi. 7. Dengan kegiatan menemukan teks cerita fiksi, kalian dapat menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. 8. Dengan kegiatan mencoba melakukan gerak tari, kalian dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak, sangat banyak sekali. Nah, meskipun kalian di rumah, jangan lupa selalu apa anak-anak? Mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga menjaga daya tahan tubuh kalian. Untuk pembelajaran kelima dan keenam, cukup sampai di sini. Materi selanjutnya adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.